Organisasi kerajaan bukan hanya sekedar birokrasi formal, tapi juga dia menunjukkan bagaimana legitimasi masyarakat terhadap struktur tersebut. Dari sisi manusia, dari persepsi manusia sebagai organisasi manusia, maka ada pembagian kerja, ada norma dan ada syarat. Dari sisi negara, keteraturan bisa berarti bahwa adanya administrasi formal untuk mencapai tujuan negara. Ketentraman dari negara berarti adanya sistem representasi, adanya upacara simbolik untuk memberikan legitimasi terhadap si raja. Sederhananya, bukan hanya pembagian fungsi, tapi juga ada aturan-aturan bagaimana manusia mempersepsikan sultan. Jadi, kalau kita melihat keragaman Indonesia, mungkin kita akan menemukan perbedaan bagaimana manusia Jawa mempersepsikan sultan, bagaimana manusia Sulawesi melihat raja, bagaimana orang Batak melihat raja, itu akan sangat berbeda. Tergantung bagaimana sistem konstitusi mereka mempersepsikan kekuasaan. Jadi secara umum, bisa katakan bahwa struktur kerajaan itu merupakan respon terhadap lingkungan di mana dia berada. Jadi dia harus membangun sebuah, kalau dia berada di pantai, struktur organisasinya seperti apa, ketika dia berada di dalam pedalaman, strukturnya seperti apa. Dia juga merupakan tadi ada sistem konstitusi masyarakat di dalamnya. Itu menimbulkan perbedaan-perbedaan. Kerajaan di Jawa, Sulawesi, Sumatera mempunyai karakteristik yang berbeda. Dan dia juga berubah secara waktu. Artinya tantangan yang diberikan oleh lingkungan kita berubah, maka respon kita pun berubah, struktur organisasi itu harusnya berubah. Kalau kita lihat secara umum, pada masa perburuan yang seperti ini, pada masa awal seperti ini, ketika industri seperti ini membutuhkan adanya jaring-jaring yang bukan vertikal dan horizontal, dan ketika masa di mana internet dan segala macam kita membentuk network. Tapi ini apa? Ini adalah ketika berbicara struktur, kita berbicara bagaimana satu individu mengatur individu yang lain, kita berbicara bagaimana sebuah fungsi membawa fungsi yang lain. Dalam penelitian ini kami mendefinisikan struktur hubungan antara satu fungsi dan fungsi lain dalam beberapa term. Yang pertama, apakah ada komando, apakah ada pengawasan, apakah ada koordinasi, aspirasi, siapa yang memegang otoritas hukum, siapa menjadi anggota dari kelompok siapa. Ini menjadi basis kami untuk merekonstruksi struktur kerajaan-kerajaan di masa lalu. Oke, kita coba melihat sekilas data-data yang telah kami kumpulkan. Cepat aja, kanker ini aja. Kalau kita melihat Majapahit, secara umum Majapahit itu membagi relasi geografisnya, ada yang namanya pusat, bumi Majapahit, terus di luarnya ada provinsi pusat, terus di lebih luar lagi adalah provinsi yang boleh kita katakan seperti jajahannya, tapi beda terminologi jajahan Majapahit dengan jajahan kolonial. Terus dia membagi hierarki kekuasaannya, ada raja, terus ada lembaga yang merupakan, bisa kita katakan ini adalah, kalau sekarang mungkin kayak MPR ya, ada Batar Sabta Prabu. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah si kepala-kepala provinsi di pusat. Ini adalah satu garis keturunan dengan raja. Jadi dia harus menjadi anggota Batar Sabta Prabu yang berfungsi memberikan advice dan berkoordinasi dengan raja. Terus ada Dewan Menteri. Terus ada yang unik, bagaimana sistem pemerintahan Majapahit di pusat mempunyai struktur yang sama di daerah. Jadi daerah selalu dari pusat. Kalau di pusat ada 4 menteri, di daerah ada 4 menteri juga. Demikian pula halnya di di beberapa fungsi lain ada fungsi hukum. Terus bagaimana dengan daerah-daerah jajahan, mereka menyebutnya mancanegara, membantu menjadi 4 di bawah koordinasi seorang duta militer. Ini Majapahit, apa aja yang daerah kekuasaannya ini, jadi hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini. Kemudian kita lanjut ke Mataram Islam. Mataram Islam juga mempunyai hierarki geografis, ada keraton, ada nagari, ada keraton, ada pusat negara, ada negara agung, dan ada mancanegara, ada 2. Terus ada pesisir. Dia membagi 2. Ada Dewan Menteri yang berpusat ke dalam,
khusus, daerah khusus ibu kota ya, misalnya kayak Jakarta lah ya. Dia tenang dikepalai oleh Perdana Menteri. Mungkin detail-detailnya bisa kita diskusikan nanti. Ini daerah kekuasaannya. Ini kesultanan Jakarta awal ada perubahan. Jadi Mataram itu dibagi dua, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara bisa kita bayangkan kerajaannya dibagi dua. Fungsinya pun dua. Kalau tadinya di sini 4, di sini 8 jadi 4. Struktur kebawahnya masih sama. Ini wilayah kekuasaannya. Saya catatan sebelum Jepang masuk, bagaimana posisi sultan hanya berkuasa di keraton. Misalnya di keraton masa Jepang, sultan berhasil mengembalikan kekuasaannya walaupun masih dibawa kontrol oleh Jepang. Di Bima ada dewan adat yang mempunyai kekuasaan penuh untuk menurunkan sultan, melantik dan memutuskan perang. Ada beberapa kelas ini di dalam kekuasaannya. Dan Ternate yang mempunyai gambaran semacam DPR untuk melantik sultan. Ada ini sebagai representasi dari bawah, semacam apa ya, DPD lah ya. Sekarang dengan representasi yang luas. Ada kepala rakyat sebagai ini wilayah itu. Ada kerajaan-kerajaan di Irian-Jaya. Irian-Jaya secara umum ada tiga bentuk kerajaan. Di sini saya ambil 2. Pertama bentuk seperti ini, yaitu Sailolo, dan bentuk ini wilayah kekuasaannya. Dan bentuk baru ini bentuk bahasa lain dari mungkin federalisme lah ya. Dia terbagi ada 3 struktur paling atas, kampung dan marga. Ini daerah kekuasaannya di sekitar Danau Sentani. Ini Pagaruyung. Pagaruyung kurang lebih terdiri dari 500 nagari dengan sistem yang dimulai federal. Jadi negara yang bisa mencampur urusan dalam negara ini. Oke, apa tujuan kita sebenarnya? Tujuan kita adalah dari ini sudah sampai ini data struktur pemerintahan, dan kami buka menjadi network struktur pemerintahan. Dan sini bisa kita dapatkan dengan menggunakan beberapa metodologi analisa network, kita bisa menunjukkan apakah unik dan struktur kerajaan. Terus kita ingin mengetahui, benar ada nggak sistem representasi di kerajaan tersebut? Kemudian menemukan kesamaan struktural tentang kerajaan, melihat kepentingannya dan yang paling terakhir mungkin melakukan simulasi munculnya masyarakat yang gratis. Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih jauh melihat refleksi ke belakang bagaimana dari masa kemerdekaan sampai sekarang kita masih memperdebatkan beberapa hal yang sebenarnya harusnya sudah selesai di masa lalu. Pertanyaan apakah kita harus republik atau monarki, pertanyaan apakah kita harus federal atau kesatuan, parlementer atau presidensial, dan lain sebagainya. Sejauh ini kita selalu menemukan keluar. Kita mendefinisikan demokrasi dalam perspektif luar. Padahal dari awal kita lihat bahwa selalu ada yang unik dalam setiap daerah. Bagaimana sistem pemerintahan seharusnya merepresentasikan sistem politik orang-orang yang di dalamnya. Jadi kalau kita berkata demokrasi sesuai dengan kehidupan masyarakat kita lah yang harusnya beda. Seperti apa? Mungkin itu yang bisa kita harapkan dari penelitian ini. Terima kasih.